Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-40 masih seputar bab tasawuf mutawasid, yaitu tasawuf yang pertengahan. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang Nur Muhammad kita. Kita mengulang sedikit sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwahi wa adamu abul basyari. Artinya, aku bapak segala ruh dan Adam bapak segala batang tubuh. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya nasab zahir kita itu bersambung kepada Nabi Adam. Jadi kita ini semua manusia ini keturunan daripada Nabi Adam. Jadi semuanya adalah bersumber daripada nasab yang mulia, yaitu nasab Nabi Adam, di mana Nabi Adam ini pernah daripada saking dimuliakannya dan dihormatinya, seluruh malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu daripada teramat dihormati atau dimuliakan. Makanya bagi kita Bani Adam itu banyak sesuatu yang diharamkan atau perbuatan-perbuatan itu yang tidak layak kita kerjakan dalam rangka penghormatan atas diri kita. Jadi karena berhubung kita ini adalah orang yang terhormat, maka kita tidak diperbolehkan berperilaku yang tidak layak. Contoh seperti berzina itu diharamkan atas kita karena menghormati diri kita. Bahkan semestinya bagi orang yang ingin menjaga kehormatannya, yang nasabnya ini tadi adalah bersumber daripada Nabi Adam, nasab secara zahir. Kalau secara ruh itu ada terbagi dua nanti. Yang di sini sudah semestinya kita itu menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tidak terhormat. Jikalau seumpama perkataan, kita itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak terhormat seperti cacian, seperti celaan, seperti perkataan yang kotor. Itu sebetulnya bagi orang yang menyadari nasabnya itu, bahkan untuk menghormati dirinya, itu dia menyatakan haram bagi dirinya, dilarang itu. Jadi di sini lagi-lagi ini adalah bagian daripada pelajaran akhlak, apalagi terlebih lagi di dalam bab hakikat. Nasab kita itu hakikat itu kan bagian batin kita. Kalau zahir tadi jasad kita itu bapaknya adalah Nabi Adam, sedangkan batin kita itu nasab kita itu bersambung kepada Tuhan. Itu roh kita itu bersumber daripada Tuhan. Jadi nasab ini adalah nasab yang teramat mulia. Secara syariat itu bapak kita adalah Adam, secara hakikat itu nasab kita bersambung kepada Tuhan. Silsilahnya itu langsung kepada Tuhan. Dari ruh min amri rabbi itu wa nafaqtu fihi min ruhi. Dari tiupan hembusan itu bersumber. Jadi kalau kita ambil sifatnya di sini untuk kemuliaan, keagungan daripada sifat ini adalah kita itu mesti mengindahkan di dalam perbuatan kita itu dengan sifat latifatur rabbaniyah. Apa itu latifatur rabbaniyah? Yaitu kehalusan daripada sifat ketuhanan atau sifat Tuhan kita yang mesti kita warisi. Jadi jangan sampai kita nasab kita nyatakan kita bersambung kepada Tuhan kita, tetapi kita tidak mewarisi nasab sifat tabiat.
yaitu sifat latifatur rabbaniyah. Sifat latifatur rabbaniyah itu adalah kasih sayang, itu Rahman Rahim atau sifat rahmatan. Jadi di sini lagi-lagi akhlak itu sifat kasih sayang. Kalau orang itu memiliki sifat kasih sayang, tentunya dia akan bersifat pemaaf, tentunya dia akan berkata-kata dengan kata-kata yang bagus, gitu, kata-kata yang lembut, tidak kasar itu. Jadi kalau kita mau me menyambungkan nasab kita dari kemuliaan dan kehormatan, itu sebetulnya harus kita itu ada memiliki program diri. Kalau bisa kita riset ulang diri kita itu daripada perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan, kita ganti untuk lebih baiknya. Seperti kita riset, jangan sampai ada lagi dari mulut ini keluar kata-kata jorok atau kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak baik atau kata-kata celaan. Nah, jadi diganti itu. Kalau mengatakan orang bodoh diganti dengan kalimat pintar. Kalau mau mengatakan juga, tetapi lebih baik kalau kita tidak bisa berkata yang baik, falyaqul khairan au yasmut. Tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik berdiam. Sebagaimana pepatah mengatakan diam adalah emas. Maksudnya diam dari berkata yang tidak baik. Tetapi jikalau berkata yang baik, yang benar, yang hak, maka itu adalah berlian. Jadi kalau tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata berlian, baru berdiam. Begitu. Jadi dicari dulu supaya kata-kata itu kita pilih yang mana yang bagusnya, yang mana supaya orang tidak tersinggung. Disinilah yang mencerminkan kepribadian kita yang tinggi. Disinilah kita akan pada nantinya itu memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, disinilah lagi-lagi ajaran tasawuf ini adalah untuk kita itu supaya memiliki kepribadian yang tinggi. Nah, dari kemarin kita kupas tentang tasawuf mubtadi itu, dari hati itu semuanya merujuk kepada akhlak. Bahkan sebelum itu pengkajian ma'rifat kita, tauhidul af'al, tauhidul asma, itu semuanya itu merujuk kepada akhlak yang terpuji. Itu. Terus kita lanjutkan bacaannya. Segala batang tubuh tetapinya Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, khalaqal insanu min tin. Artinya aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu dijadikan ia daripada air, dan air dijadikan daripada nur 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 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian diteruskan lagi dengan paham tasawuf bahwasanya kata Nabi, aku bapak segala ruh dan Adam bapak segala batang tubuh, tetapinya Adam daripada Nur Muhammad juga, berarti Nabi kita ini adalah bapak daripada segala ruh dan bapak daripada segala batang tubuh. Maksudnya kita ini adalah ruh dan batang tubuh, berarti Rasulullah itu bapak kita. Jadi ini teramat mulia nasab ini, nasab orang-orang yang memahami dengan paham tasawuf ini adalah nasab mulia. Jadi di sini kedudukannya bukan bukan nasab sedarah, tetapi ini nasab ilmu. Yang mengetahui ini berarti dia memang itu sumbernya dari Nabi kita, karena roh dan jasad kita itu adalah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini zuriat secara hakikat. Zuriat kita yang sebenarnya sama kita ini adalah daripada anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sampai situ penjabaran kita, sampai yang saya katakan sampai
Salman. Jadi zuriat itu ada yang secara nasab, secara darah, ada yang secara sebab ilmu, ada yang secara pengakuan. Yang paling tinggi itu sebetulnya yang secara pengakuan. Jadi kalau sudah ada pengakuan daripada Nabi yang bukan hanya kita yang mengakui kita ini adalah zuriat Nabi atau anak Nabi tadi, yang secara hakikat, tetapi ada pengakuan dari Nabi yang sebagaimana saya katakan kemarin, Salman mina ahlal bait. Salman adalah dari kami ahlal bait, orang rumah atau keluarga. Itu yang lebih mantapnya. Kemarin sudah kita jabarkan dengan jalan mengamalkan amal Nur Muhammad. Kita lanjutkan bacaannya. Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu jadi daripada Nur Muhammad, maka Muhammad namanya. Nah, ini. Jadi kita itu karena dari Nur Muhammad, jadi pada hakikatnya nama kita itu adalah nama Muhammad. Makanya ada di dalam suatu keterangan, siapa yang bernama Muhammad maka pasti akan masuk surga. Jadi bukan sekedar nama sebutan, tetapi ini lebih kepada perbuatan. Jadi memang banyak yang dari kalangan orang itu setelah mendengar tentang keabdalan, kesahihan nama Muhammad ini, mereka bertasmiyah yang mana namanya tidak ada nama Muhammad di depannya, mereka bertasmiyah dan ditambahkan dengan nama Muhammad. Itu nama secara zahir, tetapi sebetulnya nama itu adalah kedudukan bagi orang yang mengenal asal kejadian dirinya yang dari Nur Muhammad. Maka itulah yang bernama Nur Muhammad, maksudnya seterusnya itu yang mengindahkan lagi dengan perbuatan. Jadi disinilah yang seseorang itu pasti masuk surga. Siapa saja yang mengerti hakikat Nur Muhammad dan berbuat dengan perbuatan Nur Muhammad, tentunya ini melalui tahap ma'rifat kemarin fikih, dan karena ini bab tasawuf, ini mesti di dalamnya itu ada ma'rifat dan fikih, ada hakikat dan syariatnya. Ini pasti masuk surga. Sebetulnya setiap orang Islam yang bersyahadat, yang mengucap dua kalimat syahadat, itu sebetulnya pasti juga masuk surga. Tetapi kalau dia tidak mengindahkan dengan akhlak yang terpuji, dengan sifat Nur Muhammad itu tadi, mungkin dia mampir dulu baru masuk ke dalam surga. Namun kalau kita meninjau daripada cerita-cerita yang sebagaimana pernah diceritakan di dalam hadis yang panjang, itu seandainya ada umat daripada Rasulullah itu yang mereka itu rusak dan kerusakannya itu parah dan mereka itu masuk neraka, namun masuk nerakanya itu hanya sebentar, tidak akan berlangsung lama. Karena pernah diceritakan di dalam hadis yang panjang itu, pada ketika Rasulullah selesai memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga, ternyata Jibril datang dan Jibril menangis. Kata Rasulullah, "Mengapa engkau menangis ya Jibril? Jika engkau tahu," kata Jibril, "engkau akan lebih menangis." Jadi ringkas cerita, Jibril mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, ada umat engkau itu yang di dalam neraka. Rasulullah kemudian bergegas langsung menuju ke neraka. Namun Rasulullah beliau tidak masuk, maksudnya beliau hanya di atas. Nah, di sana pertama kali itu malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu tersenyum. Biasanya beliau tidak pernah tersenyum, karena Rasulullah berkunjung, beliau tersenyum. Dan Rasulullah hanya di permukaan, tidak masuk ke dalam lembah neraka itu. Gambarannya adalah jurang yang teramat dalam.
yang pernah Rasulullah itu pada ketika berbincang dengan sahabat kemudian mendengar suara yang teramat teramat nyaring, teramat apa nyaring itu? Teramat keras bunyinya. Kemudian sahabat menebak macam-macam dan Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah batu yang besar yang 70 tahun yang telah lalu yang dijatuhkan dan baru hari ini sampai ke dasar neraka. Jadi neraka itu adalah jurang yang teramat dalam, yang saking dalamnya batu yang besar dijatuhkan itu sampai 70 tahun baru sampai. Jadi ini tidak ada istilah ada yang bisa keluar, yang lepas seperti di rutan tahanan kita di dunia mungkin ada saja yang bisa keluar, tetapi kalau di neraka tidak ada yang bisa. Kemudian Sayyidina Jibril masuk mencari umat Rasulullah karena memang umat Rasulullah mereka yang bersyahadat itu, mereka yang orang Islam itu mereka memiliki tanda, ada ciri khusus dan ini Jibril mengenalinya. Namun pada ketika Jibril melihat, Jibril mengatakan, Jibril bertanya kepada ahli neraka itu, "Engkau umat siapa?" Kemudian dia menjawab, dia tidak ingat dengan nama nabinya. Itu. Nauzubillah. Ini adalah suatu kemalangan yang luar biasa. Kalau kita itu tidak ingat sampai nama nabi kita pun tidak ingat. Maka wajarlah kata Nabi mengatakan al-wailu liman la ya'rifuni, celaka bagi orang yang tidak mengenal aku. Sampai-sampai nama nabi pun dia lupa. Yang kata dia itu yang kepada dia itu diturunkan Al-Qur'an. Oh kata Jibril, berarti kamu umat Nabi Muhammad. Iya benar. Ya Rasulullah kata Jibril di bawah. Ini ada satu. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangan beliau. Diulurkan tangan dan sampai itu mukjizatnya daripada Nabi kita. Dipegang itu oleh Rasulullah, diangkat oleh Rasulullah. Jadi ini seumpama kita itu dijebloskan ke penjara, kemudian ada seseorang yang menebus diri kita, yang bisa mengeluarkan diri kita. Ini teramat bahagianya kita. Nah, ini satu persatu dicari daripada Sayyidina Jibril tadi dan semuanya habis diangkat oleh Rasulullah dan dibawa oleh Rasulullah ke dalam surga. Itu. Kata malaikat Zabaniyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau sisakan satu di sini umatmu untuk kami siksa? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak ridha. Kata Rasulullah, ada satu umatku yang disiksa di sini. Jadi semua umat Rasulullah itu selamat. Semua, walaupun sempat ada bahkan umat Rasulullah yang di sisi Rasulullah pada ketika di mahsyar itu sekitar 3 apa itu 30%, sepertiga maksudnya itu masuk surga bighairi hisab. Itu berkat syafaat daripada Rasulullah. Jadi syafaatul uzma ini syafaat yang teramat besar. Ini jadi siapa-siapa yang uh, masuk Islam akan bernama Muhammad itu saya berani mengatakan dia pasti masuk surga. Ini adalah bagian daripada kasih sayangnya Rasulullah. Jadi kalau di luar Islam itu kan ada biasanya kalau di Nasrani itu Nabi Isa itu menjadi penebus daripada umatnya supaya artinya masuk surga semua. Di dalam Islam pun begitu, semua pasti masuk surga. Bahkan daripada saking rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah sampai sakaratul maut itu pun banyak yang tidak merasakan sakit dikarenakan syafaat daripada Rasulullah, yang mana pernah Rasulullah itu beliau pada ketika sakaratul maut beliau ingin dilimpahkan semua kesakitan yang ada pada umatnya untuk untuk semua kepada beliau saja.
supaya umatnya itu tidak merasakan lagi yang namanya sakit sakaratul maut. Tuh. Luar biasa ini. Bahkan sampai sekarang pun pada ketika umatnya itu berbuat dosa, beliau mendoakan, ya Allah ampuni dia, jangan jangan turunkan azab kepadanya. Jadi bagi kita yang masih melakukan maksiat tetapi kehidupan kita itu masih langgeng-langgeng saja, masih baik-baik saja, maka ini adalah bagian daripada syafaatnya Nabi. Bahkan Rasulullah itu, Nabi kita itu, pada saat pencabutan nyawa beliau itu, beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau masih mengenang kita. Biasanya kalau ada keluarga kita itu yang ingin meninggal dunia, ada menyebutkan satu dua nama orang, berarti orang itu adalah orang yang paling dicintai. Rasulullah tidak mengatakan ahlul baiti, tidak, tetapi ummati, kita yang disebut oleh Rasulullah, berarti kita semua ini adalah orang kesayangan Rasulullah. Kita ini nantinya akan diperjuangkan oleh Rasulullah supaya sampai masuk kepada surganya, yang dimana analaha kata Rasulullah, aku orangnya yang akan memberikan kamu syafaat. Syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku kata Rasulullah bagi umatku yang berdosa besar. Jadi ini suatu keberuntungan, suatu rahmat yang besar daripada Tuhan kita, yang mana wujud rahmat itu adalah menyata pada baginda kita, yang beliau teramat mencintai kita, yang akan memberikan kita syafaat nantinya. Beliau pernah itu mendengar cerita daripada Sayyidina Jibril, yang mana Sayyidina Jibril itu eh, bercerita bahwa ada umat daripada Rasulullah itu yang masuk neraka. Rasulullah itu teramat bersedih. Beliau mengurung diri di kamar, yang sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Ali untuk menemui beliau, beliau tidak tidak mau ditemui. Beliau bersedih, beliau menangis di dalam kamarnya. Beliau memikirkan umat beliau yang sangat beliau cintai itu berada di dalam neraka. Beliau teramat bersedih, kemudian disuruhlah Sayyidatina Fatimah untuk menemui beliau, dan beliau mau menemui putri tercinta beliau. Yang putri tercinta itu melihat pada ketika itu Rasulullah menangis dan ditanyakan, wahai kekasih Allah, apa gerangan yang membuat engkau bersedih? Rasulullah mengatakan, aku mendengar bahwasanya Jibril mengatakan bahwasanya ada umatku yang masuk di dalam neraka, rasanya kalau tidak salah itu neraka jahanam. Kemudian Sayyidatina Fatimah menghibur, tidak tidak salah engkau ya Rasulullah, wahai ayah, tidak salah engkau. Engkau sudah berjuang sedemikian rupa. Ini salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mengikuti engkau, tidak mengindahkan ajaran engkau? Kemudian Rasulullah berkata, tetaplah mereka itu umatku juga. Nah, di sini kemudian keduanya itu menangis. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, itu datangi kekasihku Muhammad, tanyakan kenapa dia bersedih. Padahal Tuhan itu tahu, namun ini adalah bahasa cinta. Seseorang yang hatinya itu bersedih, dia itu perlu ditanya. Dia itu perlu ditanya. Apa perihal yang membuat sedih? Kemudian ringkas cerita, pada ketika ditanya Sayyidina Jibril, Rasulullah menjawab. Rasulullah itu berkata, aku tidak ridha. Begitu kata Rasulullah, ada satu saja umatku yang disiksa di dalam api neraka, dan itu disampaikan dan itu pun dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi di sini kita melihat betapa saking cintanya Rasulullah dengan kita,
Rasulullah hanya menginginkan kebaikan diri kita, maka di situ pandanglah kepada Rasulullah. Nah, jadi jangan sampai perbuatan kita itu membuat sedih Rasulullah. Rasulullah sampai sekarang masih mengamati, masih mengawasi umatnya. Jikalau ditemui umatnya itu berbuat maksiat, maka beliau mengucapkan astagfirullah, istighfarullah. Beliau memintakan ampun kepada Allah. Tapi kalau didapati umatnya itu berbuat taat, beliau mengucap tahmidullah. Beliau bersyukur kepada Allah. Nah, ini waktunya. Kemudian lagi terus bacaannya. Ruh kita dan batang tubuh kita tiada lainnya. Nah, jadi ruh dan batang tubuh tiada lainnya. Maka hendaklah, maksudnya tiada lain daripada Nur Muhammad tadi. Maka hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu kepada wujud dan seluruh batang tubuh engkau. Nah, jikalau seseorang memisrahkan Nur Muhammad ini kepada seluruh wujudnya, batang tubuhnya, tiada yang tersisa, satu zarah juga pun, maka inilah yang dinamakan dengan salawat yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Inilah yang dinamakan wujud salawat. Inilah yang termasuk di dalam kategori rahmat yang paling besar. Wujud salawat itu adalah rahmat yang besar. Di mana salawat ini adalah kalau bacaannya itu tidak pernah bisa tertolak. Ini semua bacaan salawat itu diterima. Bayangkan ini orangnya, atau kami katakan biasanya si salawat, wujud salawat ini yang salawat nonstop. Kalau satu salawat kita bersalawat kepada Tuhan, kepada Nabi kita, dibalas Tuhan itu 10 rahmat. Sebetulnya satu rahmat saja daripada Tuhan itu cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Hanya satu rahmat saja. Bagaimana ini 10 rahmat? Ini orang yang bersalawat. Bayangkan ini wujudnya salawat. Inilah yang dikatakan rahmat yang luar biasa sangat besarnya. Jadi salawat itu memang dia ada bacaannya. Dari bacaan itu ada zauknya, rasanya, penuh perasaan, dan dia ada wujudnya. Bahkan dia ada perbuatannya. Jadi ada bacaannya, ada wujudnya, wujud salawat, yaitu ini orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad. Dan amal daripada salawat itu adalah akhlak yang terpuji. Jikalau tingkatannya, kalau bacaan itu seumpama gaji orang yang kerja di pemerintahan itu semisal dengan honorer. Itu kalau gajinya, kalau di tempat saya itu mungkin sekitar 1 juta, 1,5 juta begitu. Itu honor. Itu pekerjaannya biasanya agak melelahkan. Yang honor ini biasanya sering disuruh-suruh. Kemudian ada lagi yang gajinya lebih besar dan pekerjaannya lebih enak, itu dia sudah diangkat menjadi PNS. Itu gambaran ini sudah diangkat menjadi wujudnya salawat. Itu gambaran kalau dari segi gaji. Kemudian ada lagi yang lebih besar, yaitu kepala dinas. Nah, kalau yang gaji itu mungkin yang PNS itu mungkin sekarang sekitar 4 juta, 5 juta ke atas begitu. Kalau kepala dinas itu bisa 10 juta ke atas, mungkin lebih itu. Nah, jadi kita bayangkan biasanya kalau semakin besar gaji itu, pekerjaannya itu biasanya semakin berat. Padahal sebetulnya kalau kita lihat kepala dinas itu hanya tanggung jawabnya yang berat, tetapi pekerjaannya biasanya ringan. Kebanyakan mereka itu sering cuma suruh-suruh saja gitu. Ya itu, ini kalau mau amal salawat itu, mau mengetahui amal salawat
gitu. Jadi di sini salawatnya tidak terhenti kepada bacaan, tidak terhenti kepada wujud salawat, tetapi dia kepada pengamalan, pengamalan salawat. Seperti mengajak orang kepada kebaikan itu adalah bagian daripada amal daripada salawat. Seperti saya ini saya cuma suruh-suruh begitu, tetapi ini ganjarannya jikalau ada yang mengamalkan, saya anjurkan ini, yang memang saya wasiatkan dulu kepada diri saya pribadi, baru kepada antum-antum semua. Ini jikalau Anda mengamalkan, maka saya pun akan mendapat ganjaran. Jadi disinilah yang amal daripada kepala dinas itu, yaitu menyeru kepada kebaikan atau mengajak kepada kemaslahatan akhirat. Sebetulnya itu saja, mudah saja. Jikalau kita pengen begitu gaji besar, jadi kita mengajak itu, terlebih lagi kita mencontohkan dengan akhlak pribadi. Jadi di sini menghajatkan perbaiki diri kita dulu dengan akhlak-akhlak terpuji. Di situ kita mencontohkan, maka disitulah yang bernilai teramat besar. Jadi supaya kita benar menyatakan bahwa kita ini adalah wujud salawat, tentunya sebagaimana wujud salawat yang utama itu adalah Rasulullah. Rasulullah tentunya adalah orang yang paling terpuji perilakunya. Di sini kita mesti meneruskan daripada ajaran Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sudah habis waktunya, nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.